Halo, perkenalkan saya Tabita Putri, nomor absen 25 dari kelas 12 IPS 4. Dalam video kali ini, saya ingin bercerita tentang adanya keberagaman dan juga toleransi beragama yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Bercerita tentang keberagaman, hal ini itu sangat dekat dengan lingkungan tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya itu berdekatan, bahkan berhadapan secara persis dengan sebuah masjid. Jadi sini rumah saya dan sini masjidnya. Nah, waktu pertama kali masjid tersebut dibangun, jujur saja saya merasa terganggu dengan suara masjid yang begitu keras yang dikeluarkan melalui pengeras suara mereka, karena suara tersebut benar-benar sangat keras sekali. Dan hal tersebut pada waktu itu membuat saya sedikit sebal. Namun saya mengingat bahwa di Indonesia itu tidak hanya ada satu agama saja, namun kami hidup dalam keberagaman, jadi kami harus menerapkan adanya toleransi di sekitar. Jika ditanya apakah saya dan keluarga saya merasa terganggu dengan suara masjid atau aktivitas masjid sekarang, jawabannya tidak, karena kami sudah terbiasa dengan hal tersebut seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dalam kegiatan keagamaan Islam biasanya mereka kan ada perayaan Idul Adha, dan pihak dari masjid biasanya selalu melakukan pemotongan daging kurban. Nah, kami pasti selalu mendapatkan bagian dari daging kurban tersebut, walaupun pihak masjid mengetahui bahwa kami adalah masyarakat non-Islam, tapi mereka masih mau membagikan daging kurban tersebut dengan senang hati pada kami. Nah, selain itu ada juga cerita bahwa keluarga kami itu memelihara 2 ekor anjing. Tentu saja suara-suara anjing tersebut pasti sangat berisik karena mereka menggonggong, mengeluarkan suara yang keras. Namun pihak masjid itu tidak pernah mengkomplain tentang hal ini, walaupun dalam ajaran mereka mungkin anjing itu dianggap najis dan sebagainya, tapi dan juga dalam beberapa kasus bisa saja mereka protes untuk menyuruh kami memasukkan anjing kami atau menjauhkan anjing kami dari komplek masjid tersebut, tetapi mereka tidak menyuruh kami melakukan hal seperti itu. Jadi kami memiliki rasa toleransi antara satu sama lain yang cukup tinggi. Mereka juga tidak menyuruh kami untuk berbuat hal yang aneh-aneh hanya demi kepentingan mereka semata. Nah, selain toleransi yang sangat tinggi, juga terjadi antara agama satu dengan agama yang lain. Pihak masjid yang mengetahui kalau dalam komplek rumah tersebut tidak hanya muslim yang tinggal, mereka memutuskan pada saat bulan Ramadan ini mereka itu tidak membangunkan orang sahur saat pagi. Biasanya ada orang dari masjid ada yang membangunkan sahur dari pengeras suara mereka, tapi mereka tidak melakukan hal tersebut karena mereka mengetahui bahwa tidak hanya masyarakat Islam saja yang tinggal di sekitar pekarangan rumah ini. Dan juga kami memberikan feedback yang seimbang dan juga tetap menghargai aktivitas-aktivitas yang ada di masjid tersebut. Seperti contohnya, apabila masjid tersebut membutuhkan ruang untuk parkir atau untuk aktivitas kegiatan acara keagamaan mereka, kami selalu membiarkan halaman depan rumah kami untuk dipakai oleh mereka. Jadi teman-teman, toleransi beragama itu sangatlah penting, tidak hanya dalam toleransi beragama, namun juga toleransi dalam suku, budaya yang sangat beragam di Indonesia ini. Nah, itulah mengapa antara orang-orang yang berbeda suku, agama, budaya dengan kita, tidak seharusnya itu kita membeda-bedakan mereka untuk bertingkah, dan juga kita harus bertingkah adil terhadap sesama kita, karena walaupun kita berbeda suku, budaya, dan agama, kita itu masih satuan yang sama di mata Tuhan. Nah, saling menghargai perbedaan menjadi poin yang penting agar persatuan Indonesia itu juga tetap terjaga. Selain menghargai adanya perbedaan, kita juga harus menunjukkan semangat toleransi antara satu sama lain.
kita juga harus memiliki kesadaran bahwa tidak hanya ada satu jenis suku, agama, ras maupun budaya di Indonesia ini. Jadi ada sangat banyak beragam, dan itulah yang menjadi keunikan yang harus kita jaga dari Indonesia sendiri. Oleh karena itu, mari kita hargai adanya perbedaan dan juga menanamkan semangat toleransi terhadap sesama kita satu sama lain. Terima kasih. Hello, after I told you about the story about tolerance, now I want to share my experience in the practical exam that was held with me and my friends named Cindy and Kevin. We both joined into a group, and we decided to cook a klepon. It's basically like sweet rice cake balls filled with molten palm sugar and coated in grated coconut. But we varied it into a dessert box, so it's basically like dessert box klepon. Next story, we finally went to Cindy's house to cook, and they both arrived at first, and I arrived late because of the traffic jam, and my house is quite far away from them. I want to tell you about this, that to be honest, I have never cooked anything this complicated before, like making some kind of cakes or cookie, and yeah, whatsoever. In short, I can't cook. That is sad, but it's true. However, how surprised I was when I found out that Kevin can cook really well. I was amazed to see that he understands the ingredients, and he also knows how to cook properly so that the results can look great. I never knew the fact that Kevin can cook really well. He is like the hidden chef in our group. Yeah. I had a mistake when I'm kneading the dough, because I was kneading the wrong way, and thank God Kevin and Cindy had to tell me how to knead the right way, and I really thank them because I feel like I am in a cooking class right now, being tutored by Kevin, who is a little slightly grumpy, but that's okay. The important thing that I have a free cooking class. Oh yes, we also had a hard time when making the whipped cream because we used the wrong steps. Because of this, we was our 2 hours, and we don't mind it at all, because when we are waiting for the whipped cream to turn cold, we use it for a break. Yeah, break time, because we can get tired too. When in the pre-cooking class, no, I mean when we are making videos of cooking assignments for a practical exam, we joke and laugh with each other. We laugh at our behavior, and we also talk about a lot of things with each other. We really have a pretty good chemistry to be a group, and we spend like 5 to 6 hours for cooking. But however, our finished product was quite satisfied, and when we tried to taste it, it was delicious. Our efforts and hard work did not fail, as it paid off when we found out that we had success in making this dessert box. This experience I had was so enjoyable, and I don't think I will ever forget this kind of experience. I'm grateful to know them, I'm grateful to be closer with them and can talk about a lot of things to each other, and honestly, chatting with them while cooking made me feel happy. And the cooking experience this time was truly amazing for me. Besides paying about to get a free cooking class with them, I can also feel the exhaustion of cooking, but feel happy when I know that we got a good results. So that is the story behind my cooking experience during the practical exam. Hope you enjoy listening to my story, and goodbye. Halo, kami dari kelompok Inikah Cinta. Saya Tabita Putri, absen 25. Saya Teresa Bibiatan, absen 26. Saya Neville Munasatra, absen 16. Saya Ricky Leonardus, absen 20. Saya Netania Safia, absen 15.
Kami akan membawakan lagu Inikah Cinta sebagai ujian praktek kami. Selamat menyaksikan. Tes. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apanya. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Pada berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta.